Halo friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia, kembali hadir lagi bersama saya Parlan. Kebetulan hari ini adalah hari yang sangat spesial. SIP hadir bersama profesional lingkungan hidup di Indonesia untuk mendiskusikan dan membincangkan terkait dengan hari yang cukup spesial ini, yaitu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Teman-teman friendship dan profesional lingkungan hidup tahu tanggal berapa Hari Lingkungan Hidup diperingati? Hari ini, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni 2023. Nah, Hari Lingkungan Hidup ini sebenarnya sudah cukup lama friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia, karena itu sudah sejak lama ditetapkan oleh PBB tahun 1974. Nah, kenapa Hari Lingkungan Hidup ini sangat spesial? Karena SIP menghadirkan Ketua Perkumpulan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Tasdianto. Selamat pagi. Halo, Friendship Indonesia dan profesional lingkungan di mana saja berada. Ya. Dr. Tasdianto ini sebagai Ketua Profesional Lingkungan Hidup Indonesia, tetapi juga beliau sebagai staf ahli di bidang ekonomi, sumber daya alam lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ini sangat spesial, terima kasih sekali. Beliau ini sebenarnya kawan lama, hanya nasibnya saja yang berbeda. Karena kalau saya itu jadi lokal saja, masih tetap di Jogja saja. Nah, beliau itu sudah malang melintang di Jogja, Bali, kemudian sekarang beliau jadi bahasanya itu orang pusat gitu. Nah, karena beliau sudah berkenan hadir di sini, saya ingin bincang-bincang dengan beliau terkait dengan Hari Lingkungan. Kondisi faktual di Indonesia ini sebenarnya seperti apa ini, Dr. Tasdianto, terkait dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup sampai saat ini? Iya, jadi kalau berbicara tentang lingkungan hidup itu kan cakupannya sangat luas ya. Betul. Dari media air, tanah ya, atau lahan ya, udara, termasuk juga laut tentunya, keanekaragaman hayati ya. Dan yang lebih penting lagi adalah termasuk diri kita sebagai manusia. Itu sebenarnya pola perilaku kita sebagai manusia itu harus dijadikan satu rangkaian ya. Kita melihat sebuah kualitas lingkungan hidup ya. Karena media lingkungan hidup yang ada di bumi kita ini gitu ya, itu pasti pada akhirnya nanti akan terkait ya dengan perilaku kita sebagai manusia terhadap alam atau lingkungan hidup yang kita tinggali. Nah, secara umum ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, kenapa saya risau ya, karena peningkatan kualitas itu ya belum seperti yang kita harapkan ya. Fenomena kalau kita di perkotaan ya, ada kemacetan ya, transportasi yang juga ternyata ada implikasinya terhadap kualitas udara. Itu menjadi keprihatinan kita ya. Kemudian di sisi lain ya, adanya tekanan terhadap lahan ya yang kita miliki, ini juga menjadi konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cukup cepat ya, terutama di perkotaan ya. Kita sekarang akan kesulitan mencari lahan yang kemudian bisa diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau. Kemudian juga keanekaragaman hayati ya, itu juga tentunya ini memiliki dampak ya, implikasi dari pengurangan tadi lahan ya, kemudian juga kualitas air ya, itu akan mempengaruhi kehidupan ya, flora dan fauna yang ada di dalamnya. Ini juga sebuah ancaman kepada keanekaragaman hayati kita. Ya, terutama juga laut kita ya, yang sebenarnya kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa di dalam laut kita. Itu juga dikhawatirkan ya ke depan akan terkena dampak dari berlangsungnya pembangunan ya, dinamika yang ditimbulkan ya. Karena adanya aktivitas pembangunan itu semua. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita harus meningkatkan kualitas
bahasa saya kualitas, perilaku kita terhadap alam itu. Yang saya sering menyampaikan ini adalah hal yang sering dilupakan ketika kita ingin memperbaiki lingkungan hidup ya, maka culture ini juga harus kita perbaiki. Perilaku kolektif kita ya terhadap alam itu harus diperbaiki. Ya. Tapi kita juga tetap optimis karena pengembangan pendidikan kita juga sudah terus ya kita tingkatkan ya, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap lingkungan hidup termasuk hutan juga terus kita tingkatkan. Saya rasa itu, ya. Mas Parlan. Ini sudah komprehensif semuanya ya, friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia. Pak Atas bercerita dari berbagai perspektif tentang lingkungan. Ternyata sampai sejauh ini hampir kurang lebih 50 tahun ya. Meskipun Hari Lingkungan diperingati, tetapi ternyata belum menjadi satu ekspektasi keberhasilan yang direncanakan. Misalnya tadi ada beberapa aspek tentang sumber daya alam, kemudian isu-isu strategis di laut, di transportasi, mungkin di sampah juga, kemudian di biodiversity gitu. Nah, Dr. Tasdianto ini kira-kira ini kenapa kok sampai hari ini itu belum maksimal ya. Bahkan undang-undang sendiri di Indonesia itu kan sudah ada 3 generasi ya. Generasi tentang pengelolaan, kemudian sekarang lebih ditekankan kepada perlindungan gitu. Nah, dari beberapa aspek yang diceritakan oleh Dr. Tasdianto tadi itu sebenarnya apa problem utamanya itu sebenarnya? Kenapa sampai hari ini itu masih menjadi catatan besar ya, PR itu? Itu kira-kira gimana, Dr. Tasdianto? Iya, problem yang di depan mata ya tadi sudah disebutkan sebenarnya terkait dengan sampah ya, dan termasuk plastik di dalamnya. Maka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita peringati hari ini ya temanya adalah solusi untuk polusi plastik ya. Dan itu adalah sebenarnya penekanan ya bagaimana bahwa plastik ya yang dulu kita anggap sebagai sebuah inovasi ya untuk bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam ya, tapi kemudian sekarang menjadi masalah ya. Kita harapkan dulu kan adanya plastik ya akan serba praktis lah kita ya untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ya, untuk melengkapi juga kebutuhan kita ya, perangkat-perangkat kita dari plastik ya. Nah, tapi sekarang ternyata kan jadi masalah. Nah, ini kita evaluasi ya bagaimana sebenarnya inovasi itu memang harus dilihat jangka panjang. Gitu ya. Makanya di dalam mengelola lingkungan ini ya inovasi itu keniscayaan ya, tapi kita juga harus cermat ya jangan sampai nanti jadi masalah di masa depan. Ya. Nah, sampah dalam arti umum memang ya sampai sekarang belum bisa terkelola dengan maksimal. Kita masih bisa melihat ya di beberapa daerah di sudut perkotaan ya masih ada fenomena sampah yang tidak terkelola dengan baik ya. Namun ya saya rasa ya dengan adanya upaya penanganan sampah yang sedang direncanakan nih oleh pemerintah ya, kita akan melakukan pendekatan industri ya terhadap pengelolaan sampah. Jadi sampah-sampah yang ada kita kelola ya secara industri itu untuk bisa diubah menjadi energi ya, menjadi produk-produk lain yang bermanfaat ya. Itu saya rasa ada harapan untuk bisa mengelola sampah ya, termasuk plastik tadi. Saya rasa begitu, Mas. Ya, terima kasih Dr. Tasdianto. Jadi diceritakan memang problem lingkungan hidup di Indonesia ini memang sangat kompleks sekali, Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia. Memang kompleks itu satu itu persoalan tentang manajemen, tata kelolanya tadi sama Dr. Tasdianto. Yang kedua juga budaya yang mungkin apalagi kalau ngomongin tentang sampah itu ya mengolah sampah, mengolah gaya hidup gitulah. Bahkan mungkin saja di beberapa kehidupan ini karena laju pertumbuhan penduduk itu juga terus meningkat, kalau gaya hidupnya ini juga tidak di-create dengan green atau menjadi seorang greener atau environmentalis itu biasanya kadang-kadang ya tadi mengakibatkan apa yang sudah disampaikan Dr. Tasdianto tadi itu. Nah, Dr. Tasdianto ini kira-kira ini kalau misalnya dari perspektif yang disampaikan Dr. Tasdianto tadi tentang kondisi lingkungan, kemudian
terkait dengan problem-problem yang dihadapi dan tantangan, kira-kira dampaknya ke depan apa itu? Apakah itu nanti juga akan memicu terjadinya resiko bencana hidrometeorologi atau mungkin perubahan iklim yang mungkin ini juga, apakah itu ada kaitannya itu, Dr. Tasyanto? Betul. Jadi kalau tadi ya media-media lingkungan yang ada ya kita kemudian tidak mampu ya memperbaiki ya, kemudian juga tadi masalah sampah ya tidak mampu kita tangani ya, maka itu akan menjadi masalah yang lebih besar ke depan ya. Jadi terkait dengan udara katakanlah ya. Jadi udara yang ada di sekitar kita ini kan mendapatkan tekanan ya dipengaruhi oleh kegiatan industri, transportasi ya. Kemudian juga dari pertambangan, pertanian dan peternakan kita. Itu yang kita kenal dengan gas antropogenik ya. Jadi gas-gas karbon dioksida, metan, dinitrogen oksida ya. Itu akan mempengaruhi pemanasan atmosfer kita. Itu yang kemudian dikenal sebagai fenomena pemanasan global dan perubahan global iklim. Warming itu maksudnya Global itu ya. Warming. Dan dari sampah juga ternyata memiliki kontribusi yang cukup besar ya. Jadi kalau sampah tidak terkelola dengan baik, ada dalam sebuah tumpukan besar yang tersimpan lama ya, maka itu akan menyebabkan panas yang disebabkan oleh adanya gas metana. Lah metana ini memberikan dampak terhadap kualitas udara itu 20 sampai 25 kali lipat dari karbon dioksida. Jadi efek panasnya itu lebih berdampak ya terhadap udara kita. Nah, makanya pengelolaan sampah ini yang sering terdapat lah ya, kurang maksimal di daerah, di sudut perkotaan itu harus kita bisa tangani dengan baik ya. Nah, kurang lebih begitu Mas Pala, ada kaitannya nanti dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Betul. Lah, apakah ini tadi Dr. Tasyanto bercerita bahwa fenomena global warming, ternyata pemanasan global itu salah satu sumber utamanya adalah tata kelola kehidupan khususnya sampah ya Dr. Tasyanto. Meskipun itu nanti beberapa implikasi yang lain juga berdampak ke sana ya Dr. Tasyanto, karena akumulasi itu ya Dr. Tasyanto. Iya. Nah, apakah ini saya biasa kalau pulang ke desa itu Dr. Tasyanto, biasanya dulu saya lihat burung-burung itu banyak sekali itu friendship dan profesional lingkungan. Bahkan kalau datang ke desa-desa itu ikan juga masih banyak. Bahkan dulu saya sering juga itu nyari ikan itu newu sungai ngambil ikan. Tapi sekarang itu sudah sangat jarang sekali itu Dr. Tasyanto. Bahkan tanaman-tanaman yang dulu biasa digunakan untuk obat itu juga sudah mulai hilang. Nah, apakah kepunahan ini keanekaragaman hayati itu juga implikasi dari kondisi lingkungan yang belum maksimal tadi, kemudian ada perubahan iklim tadi itu Dr. Tasyanto? Iya, jadi fenomena tadi yang Mas Palan mengamati ya di desa-desa memang itu terjadi di beberapa daerah gitu ya. Ikan yang dulunya kita mudah mendapatkan ada di sungai, di perairan, di desa-desa ya. Sekarang rasanya mancing itu menjadi sangat sulit untuk mendapatkan ikan di sungai ya. Kemudian juga tadi ada tanaman tertentu ya yang mungkin dulu oleh nenek moyang kita digunakan untuk bahan obat-obatan ya. Sekarang dicari juga rasanya ada kesulitan. Ini berarti memang keanekaragaman hayati kita ini sedang terancam. Ada pengurangan ya, ada kehilangan dari kehati kita itu. Nah, tentunya ini ada korelasinya dengan perubahan iklim ya. Jadi kalau tadi tanaman berkurang jenisnya ya, kemudian ikan juga berkurang, ini kan pertanda ekosistem kita ini sudah semakin kurang sehat. Nah, kalau ekosistem kurang sehat, maka ada implikasi tadi terhadap serapan karbon begitu. Nah, pada akhirnya juga oksigen yang diproduksi ya. Ini kan seperti proses fotosintesis ya. Jadi tanaman kita ya, atau tumbuhan atau hutan kita itu kan menyerap karbon dioksida. Mengeluarkan oksigen. Nah, kalau ini terganggu maka ya jumlah karbon dioksida di udara ini semakin bertambah banyak. Itu menyebabkan pemanasan atmosfer kita. Nah, ini ada korelasi ke sana begitu. Baik. Terima kasih Dr. Tasyanto. Friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum break, ini satu lagi nih untuk Dr. Tasyanto.
Kalau tadi kita cerita yang di desa, nah ini yang di kota ini Dokter Tasyanto. Kita itu dulu kalau keluar rumah itu Dokter Tasyanto nggak pakai jaket itu seperti biasa ya itu. Biasa gitu artinya nggak kepanasan. Tapi sekarang jam-jam 12 itu Dokter Tasyanto kalau nggak kena jaket itu dianggap dari kebun binatang gitu. Wah, loreng-loreng itu loh. Nah itu. Nah ini kira-kira itu apakah juga berimplikasi itu di mana di wilayah perkotaan. Kalau di desa tadi kan kepunahan keanekaragaman hayati. Nah, di kota, di wilayah perkotaan ini dampak implikasi yang paling nyata itu apa? Selain tadi saya cerita tadi itu, kalau keluar rumah itu kalau nggak pakai jaket itu udah nanti belang-belang tadi itu. Tapi ini menarik ini. Jadi fungsi jaket sebenarnya apa nih untuk menghangatkan tubuh kita ya? Atau untuk menahan sinar matahari? Nah, itu ini kelihatan udah bergeser ya? Ya, perubahan ini ya. Perubahan fungsi fungsi, betul. Kalau yang kita pahami kan jaket ya kita gunakan di dalam situasi yang dingin untuk menghangatkan tubuh. Betul. Kemudian sekarang digunakan untuk menutup kulit kita supaya tidak terbakar matahari. Iya, betul. Ya ini ada kaitannya dengan yang saya sebut tadi perilaku sebenarnya. Seringkali ya kita itu abai memang terhadap apa yang menjadi penyebab pemanasan global. Ya. Di antaranya kan penggunaan AC ya, yang berlebihan ya, kita menyetel temperatur AC itu terlalu dingin ya, sehingga di dalam ruangan ya kita membutuhkan jaket. Itu sering kita jumpai di dalam pertemuan-pertemuan ya, pertemuan global, pertemuan rapat itu pakai jaket misalnya. Di ruangan yang terlalu dingin ya, padahal di luar ruangan itu suhunya panas. Ini kalau di kota besar Jakarta dan sebagainya lah ya, gitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita ubah adalah bagaimana kita bisa menyetel AC itu dengan temperatur yang nyaman bagi kita. Saya rasa tidak bisa terlalu dingin ya, sehingga kita tidak membutuhkan jaket untuk menghangat ya. Normally gitu ya. Betul ya. Atau di kereta api kita, di pesawat kita itu juga orang penumpang kedinginan ditawari selimut ya. Nah itu juga untuk melindungi atau menghangatkan tubuh kita. Kita bisa coba ya telaah sedikit ya. Kalau kita menggunakan AC terlalu dingin ya, berarti kan penggunaan energinya terlalu banyak. Padahalnya itu adalah menyebabkan penggunaan energi terlalu banyak itu juga ada kaitannya dengan karbon. Gitu ya. Karena pemanasan global lagi itu. Betul. Karena pembangkit listrik kita kan masih menggunakan bahan baku batu bara dan sebagainya. Nah itu juga nanti menjadi pemborosan penggunaan bahan baku batu bara. Kemudian juga ya jaket, selimut yang kita pakai itu ya, itu kan juga perlu dicuci ya. Ketika dicuci kita harus menggunakan air, ada deterjen juga. Nah, ini juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya yang paling tepat adalah kita menyetel AC itu tidak terlalu dingin sehingga kita tidak menggunakan ya jaket dan selimut. Gitu. Ini saya rasa perlu kita coba ya, kita budayakan ya agar kita tidak terjebak kepada perilaku justru yang merusak lingkungan. Itu. Mengelola gaya hidup, mengelola lingkungan hidup. Nah, sekarang kira-kira di tahun 2023 ini tantangan terbesar terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kira-kira apa ini menurut Dr. Tasyanto? Iya. Kalau bicara tantangan terberat ya atau terbesar ya, saya rasa terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, karena itu sudah menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia ya bahwa fenomena pemanasan dan perubahan iklim ini adalah bukan mitos. Gitu ya. Kalau dulu kan 10 tahun yang lalu ya kita cerita, kita sosialisasi tentang pemanasan global dan perubahan iklim ya, masyarakat masih belum tahu. Masih mengawang-awang gitu ya. Masih mengawang-awang, bahkan ada yang mengatakan itu cerita fiksi, itu mitos dan sebagainya. Tapi saya rasa sekarang kita sudah mulai mendapatkan evidence, bukti ya, bahwa temperatur ya kita ini naik perlahan-lahan ya. Masyarakat yang di sekitar pantai juga mengamati ada fenomena rob yang semakin besar di pantai utara Jawa katakanlah ya. Kemudian juga sering terjadi bencana, angin besar, puting beliung ya, itu ada korelasinya itu dengan pemanasan global dan perubahan iklim ya. Karena ketika dulu kita di kampus diajari ya bahwa angin itu bergerak gitu kan ya.
dari benua satu, benua lain, atau dari daratan ya, yang lain, atau dari atas ke bawah ya, itu adalah karena ada perubahan temperatur ya. Dan itu sudah semakin nyata. Apalagi kemudian ada berita-berita dari mancanegara ya, fenomena es di Kutub Utara misalnya, itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa fenomena pemanasan global dan perubahan iklim ini semakin nyata. Di masyarakat petani di Jawa juga rasanya sudah mulai melihat ya, para petani dulu berpatokan kepada Pranoto Mongso. Jadi bulan-bulan tertentu harus menanam ya, betul. Karena tahu nanti bulan yang berakhiran akan terjadi hujan ya. Itu adalah acuan bagi para petani zaman dulu begitu. Tapi sekarang rasanya hujan dan kemarau ini sudah tidak sesuai lagi ya dengan Pranoto Mongso yang dulu dipedomani oleh masyarakat petani. Ya. Jadi saya rasa itu yang menjadi tantangan besar ya, makanya pemerintah pun ya sudah menyadari itu ya. Sudah ada komitmen dari pemerintah Indonesia untuk berkontribusi ya, terhadap pencegahan pemanasan global dan perubahan iklim ya. Jadi kita sudah mensubmit ada enhanced NDC ya kepada UNFCCC pada 23 September tahun 2022. Jadi belum lama ya. Kita menyampaikan target reduksi emisi itu dari 29% ya kita tingkatkan menjadi 31,8%. Ya. Itu atas upaya sendiri. Dan kalau dengan bantuan dari luar negeri itu sampai 43,20%. Nah, ini adalah komitmen kita bangsa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi. Saya rasa demikian, Mas Pahlan. Ya, terima kasih Dr. Tajianto atas penjelasannya. Jadi tadi tantangan terbesarnya kan perubahan iklim ya, Dr. Tajianto. Nah, itu rantainya itu berarti kan match dengan data dan informasi dari BNPB juga bahwa hampir lebih dari 80-90% sepertinya itu bencana-bencana yang terjadi di Indonesia itu adalah bencana karena faktor hidrometeorologi. Nah, artinya apa? Tantangan terbesarnya tadi disampaikan Dr. Tajianto kan perubahan iklim ya, dan resiko ancaman bencana hidrologi. Nah, dua-duanya ini kan berarti jadi tantangan terbesar dan menjadi tantangan ke depan ya, Dr. Tajianto. Nah, sekarang bagaimana peran-peran dari masyarakat, kemudian aktor-aktor helik yang lain, ada dunia usaha, ada pemerintah, ada swasta dan dunia usaha bersama ya teman-teman. Tetapi ada media, akademisi. Itu kira-kira peran-peran yang akan didorong dilakukan ke depan untuk mengatasi tantangan itu seperti apa, Dr. Tajianto? Iya, saya rasa semua pihak harus bergerak, gitu ya. Jadi karena kita sudah memahami ya bahwa pemanasan global dan perubahan iklim ini karena disebabkan perilaku umat manusia secara kolektif ya. Jadi dulu kan ada dua teori, dua pandangan yang mengatakan bahwa pemanasan global dan perubahan iklim itu ada yang mengatakan karena pengaruh usia bumi yang sudah semakin usur ya. Jadi kalau bumi sudah usur ya, maka akan muncul anomali-anomali ya, muncul pemanasan global. Kurang lebih pandangannya seperti itu ya. Pandangan kedua mengatakan itu adalah karena perilaku kolektif umat manusia. Dan rasanya yang kedua inilah yang sudah semakin kuat kita yakini ya. Untuk itu maka ketika kita menyadari itu adalah karena perilaku kita ya, umat manusia secara kolektif ya, maka kita harus bergerak semua. Dalam artian ya kita harus berkontribusi terhadap pengurangan gas-gas antropogenik tadi ya. Dari dunia usaha ya tentunya ya itu juga harus bisa mempraktekkan ya industri yang ramah lingkungan ya. Sekarang sudah terbangun ya konsep industri hijau misalnya. Maka itu tinggal kita terapkan ya menjadi sebuah praktek baik atau best practice ya di dalam perindustrian kita. Kemudian juga petani ya, termasuk di dalamnya adalah peternak ya, nelayan ya. Nah ini juga harus berkontribusi. Sistem pertanian kita itu ya, itu harus kita ciptakan menjadi pertanian yang ramah lingkungan. Sekarang banyak dikembangkan ya pertanian organik misalnya. Itu adalah sebuah contoh yang baik ya, bertani yang ramah terhadap lingkungan ya.
Peternak juga begitu, kita menyadari kotoran ternak ya bisa berkontribusi terhadap pemanasan global dengan adanya gas metan ya. Maka juga harus kita kelola dengan baik. Kotoran ternak sekarang kita ketahui bisa dikelola menjadi sumber biogas. Nah, itu kan hal yang baik dan akan menjadi kontribusi yang baik. Pemerintah juga saya rasa sudah sangat banyak untuk menciptakan kebijakan ya untuk bisa seluruh sektor, seluruh pihak ya, baik di level pusat, pemerintah daerah, ya, termasuk kepada masyarakat dalam arti luas untuk bisa bersama-sama mengurangi dari penyebab pemanasan global ini. Ya. Di sisi lain, ya tentunya juga kita harus bersiap-siap, ya masyarakat harus kita ajari, kita dampingi untuk bisa beradaptasi, karena fenomena ini kan ada ya. Jadi kalau misalnya terjadi, ya apalagi tadi ada bencana hidrometeorologi, ya maka kita harus dampingi masyarakat, kita bina ya agar bisa tanggap ya, bisa menghadapi situasi yang tidak kita inginkan itu. Ya. Saya rasa demikian. Terima kasih Dr. Tasyanto, teman-teman friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia. Artinya tadi sudah cukup lengkap yang disampaikan Dr. Tasyanto tentang memaknai Hari Lingkungan ini, termasuk juga aksi-aksi yang bisa dilakukan gitu. Artinya semua pihak itu berkontribusi karena perubahan iklim, kemudian dampak bencana hidrometeorologi itu tidak memandang siapa dan kapan di mana. Semua menjadi resiko bagi kita semuanya. Artinya semuanya juga harus berkontribusi gitu. Saya menggarisbawahi bahwa tidak ada kontribusi yang sepele dari kita semuanya. Artinya dari individu, organisasi, di semua aktor ini harus berperan. Karena apa? Dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi itu juga menyebar ke semuanya. Tidak memandang siapa itu pegawai negeri, itu orang kaya, orang miskin, semua rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, terima kasih sekali Dr. Tasyanto, tetapi kita ingin mendapatkan closing statement ini dari Dr. Tasyanto untuk friendship dan juga profesional lingkungan hidup di Indonesia. Kira-kira apa nih closing statement-nya untuk Hari Lingkungan di 2023 ini? Saya rasa ya kita harus tetap pupuk rasa optimisme ya. Karena fenomena lingkungan hidup, tadi ya kemudian ada pemanasan global dan perubahan iklim ya. Kan kita sudah sadari bahwa itu adalah akibat perilaku kolektif ya. Dan solusinya juga sebenarnya sudah ada. Ya. Tinggal kita berbuat ya bersama-sama dengan praktek baik ya di dalam pengelolaan lingkungan hidup ya, agar pemanasan global dan perubahan iklim ini bisa kita rem. Ya. Syukur-syukur kita bisa cegah gitu. Dan rasa optimisme itulah yang kemudian jadi membangun semangat kita. Jadi saya rasa kita harus demikian ya. Terima kasih Dr. Tasyanto, terima kasih juga untuk semuanya friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia. Saya mengutip satu tema pertama kali di dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 1974 yang ditetapkan oleh PBB, Only One Earth, atau hanya satu bumi. Satu bumi itu adalah milik kita semuanya. Artinya di Hari Lingkungan ini kita semuanya memaknai bahwa bumi itu adalah milik kita semuanya. Artinya kita jaga, kita lestarikan, kita tinggali dengan aman, nyaman, melalui pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Terima kasih Dr. Tasyanto, terima kasih juga untuk friendship dan profesional lingkungan hidup di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi.